Oke, jadi nomor 1 ini disuruh increase a score value using a UI text component by pressing button. Nah, jadi di sini itu sebelumnya di kanvas ini aku mau nambahin image dulu. Kalau ini aku resize dulu guys. Ini dirapihin sesuai sama si kanvasnya itu. Aku mau pilih warna biru, sky blue. I love sky blue. And then kalau misalnya udah, ini kita klik UI, terus tambahin si button. Habis itu kita ke UI lagi, terus ditambahin teks. Ini aku rapin dulu. Nah, nanti si teksnya ini kita rename. Jadi new score. Oke, terus kalau misalnya udah si teks legasinya ini kita rename juga ya. Jadi score text. Lalu di button itu ini oke, kayak apa sih aku rename. Oh ya, di bawahnya dulu di teksnya itu ganti jadi add a new score. Oke, kalau misalnya udah di asset itu kita pilih create script, terus kita rename dulu. Nah, ini ada di Z-Chill, ada di modulnya Pak Rikman. Jadi kita harus copy dulu yang ini yang Z-Chill score. Ini copy. Terus habis itu di paste ke codingannya di Visual Code. Nah, ini kita rename jadi Z-Chill score. Lama ya loadingnya, lama sekali. Oke, kalau udah balik ke Unity-nya lagi. Sepertinya sudah. Nah, di kanvas aku mau nambahin create empty, terus di rename jadi score manager. Nah, si Z-Chill score ini kita drag ke score manager. Udah kedrag belum sih? Oke, udah. Terus di score text-nya itu kita ganti jadi yang ini, klik aja, klik, udah. Terus si buttonnya itu ini kita tambah on clicknya. Ntar ini di drag si score manager nya di drag. Setelah itu non functionnya kita ganti jadi Z-Chill score yang add score
integer. Sebelumnya ini aku tambahin dulu angkanya 100. Terus kita play. Apakah dia akan bertambah? Semoga bertambah. Oke, ini add new score. Oke, that's all. Thank you. Selanjutnya nomor 2, create a text and display a number with specific digit limit. Nah, jadi di nomor 2 ini ini sebenarnya sama sih kayak nomor 1. Bedanya tuh di kalau yang tadi kan tadi kan kayak cuma 100. Kalau yang ini tuh kayak misalnya 100.000 gitu loh. Nah, di Zatial Score ini ada number text. Nah, itu diganti jadi ke score text. And then, nah di buttonnya itu bukan, wait. Ya kita drag si Zatial Score. Terus no functionnya diganti jadi add numbers. Nah, sebelum di play tuh loading. Jadi kita play dulu. Itu berhasil kok. Oke, cuman kayak bedanya ini tuh pakai koma, jadi kita ganti dulu 100 ya 1000 lah, 1000 aja, ntar ada komanya. Nah, jadi kalau misalnya keluar 1000, that's all for number 2. Oke, di nomor 3 ini detect collision between a player and object using on trigger enter. Maaf banget, saya pakai laptop Faisal karena laptop saya ngebug. Saya nggak tahu juga kenapa itu. Jadi langsung kita mulai aja. For number 2. Nah, jadi yang nomor 3 ini aku nambahin 3D object. Aku mau nambahin plane. Nah, ini aku resize dulu ya. Jadi agak makan waktu untuk resize si plane ini. Nah, terus aku mau nambahin kapsul 3D objeknya lagi. Terus di resize lagi, jangan lupa. Kayak bosen gitu ngasih nggak ada lagu. Jujur saya pengen tambahin lagu, Pak. Cuman ya biar suara saya kedengeran aja sih. Oh ya, main kamera kita matiin. Setelah itu gambarannya ini kita tambahin. Terus aku copy codingannya dulu. Nah, and if we are done, ini masuk ke script, mtc script, terus di rename dulu yang tadi. Cuman masukin codingannya dulu. Paste. Nah, ini kita rename jadi Zatial first person. Ntar lagi loading. Nah, ini kita rename, tinggal di paste aja. Udah, Zatial first person. Nah, kalau sudah, si codingan si Zatial first person ini itu tapi wait, aku mau nambahin codingan lagi yang Zatial first detection. Kita create script lagi, terus masukin kode ini. Nanti tadi kita copy dari modul Bapak Ringpan.
Z-Shield collision detection. Then if you're done, rename. Nah, ini kan sudah di rename ya guys. Sekarang kita bakal tambahin si cube. Sini aku resize dulu, terus taruh di bawah, dirapihin. Sebenarnya kalian bebas sih mau taruh di mana aja, cuman aku mau taruh di situ. Make sure pas diklik yang game tuh si cube ini kelihatan ya guys. Nah, and then si codingan yang enggak kita, karena ini terlalu plain, aku mau ganti warna, nambahin warna. Jadi tadi kita klik material, terus aku ingin pilih warna pink. Nah, pinknya ini aku mau warnain buat si cube karena sangat gemas. Oke, terus create material lagi. Ini aku buat warnain lagi. Aku pilih warna ini kali ya. Oke, yang apa lah, biar kelihatan nih, warna orange or chocolate. Orange. Nah, si kapsulnya ini kita drag codingannya, kita masukin. Nah, ini udah ke input ya guys, udah di komponennya udah ada. Terus kita masukin ke player kamera, non kamera, yaitu. Terus kita masukin codingan Z-Shield collision detection ke cube. Terus unpack-nya itu kita tambahin karena belum ada. Aku ganti jadi head cube. Nah, bentar dulu. Nah, belum ke save tadi. Nah, ini save. Udah belum sih? Coba dulu. Nah, ini kita ganti yang udah head cube. And if you're done, nanti tagnya kita ketik head cube. Nah, that's right. Terus di trigger enter eventnya itu kita drag si cube ke non project, terus no functionnya itu diganti dari game object ke set active ball, terus di checklist. Nggak usah di checklist. Ya nggak usah. Nah, terus itu kalau kita jalanin, nanti dia pas kita tabrak dia akan menghilang. Oh, aku lupa guys. Bentar. Sepertinya ada yang kurang. Dia tidak. Apa sih, aku lupa deh. Oh iya. Nah, ini ganti ke jadi balls. Apply. Save. Kita ke restart. Wait. Something's wrong, but if there's something's wrong, we can fix it. Harus sabar dengan ini. Nah, udah balik lagi ke Unity-nya. Sekarang kita play. Semoga dia bisa jalan. Oke, pas kita tabrak dia akan sorry. Ini berarti harusnya dia pas kita tabrak hilang. Coba player capsule bentar. Ini agak diotak-atik dikit. Kita ganti jadi player. Semoga kali ini bisa. Low. Something's wrong kayaknya. Di checklist. Coba kita checklist. Kayaknya ini berhasil. Bismillah. No. Ini salah di mana ya guys? Aduh, maaf ya guys. Maaf ya pak. Coba tagnya kita ganti di hit cube. Semoga yang ini benar. Kita otak-atik aja lah. Kayaknya yang ini benar. No. What happened? Aku belum nyalain checklist trigger. Coba ya. Yay, bisa guys. Yay. Nomor 4, modify a player's health by decreased values when some obstacle getting hit. Nah, jadi tuh kalau misalnya kita tabrak, nanti health-nya bakal turun. Jadi di UI ini aku pilih, harusnya Krepenti ya, terus kita namain jadi health manager. And then kalau misalnya udah, itu aku tambahin, harusnya ada slider, wait, canvas
Aku mau lihat dulu rapi apa enggaknya. Nah, tambahinnya tuh di ini guys, di kanvasnya. Nah, terus dulu tambahin slider. Seret health slider. Terus ini aku pengen rapiin dulu ya. Bebas mau taruh di mana aja, cuman aku mau taruh di kiri atas. Nah, di situ. Terus buat handle slide areanya itu kita checklist. Terus backgroundnya aku mau ganti jadi warna merah, hijau, merah. Nah, terus kalau di fill areanya itu baru warna hijau. Semua. Oke. Terus habis itu kalau udah di kanvas, kita tambahin si legacy yang teks. Hello mama. Kita rename jadi health text. Ini pindahin di atasnya. Nah, itu sininya aku ganti jadi tulisan health. Nah, di Gimentor kayak gini guys munculnya. Nah, gimana sih supaya dia berkurang pas kita nabrak si kardus-kardus itu? Caranya adalah kalian copy codingan lagi, make a C script yang Zelt Health, itulah pokoknya. Create scripting empty C script, terus di paste. Kalau udah, ya bener, Zelt Health guys. Ini kita drag ke Health Manager. Terus di Health Slider kita drag ke Health Slider yang ada di Health Manager. Terus tambahin, kita drag si Health Manager-nya ke sini. Terus kita ganti the function-nya Zelt Health jadi subtract health. Terus ini aku masukin angka 40 aja. Udah. Di situ kita play. Nanti munculnya akan seperti ini. Jadi pas kita nabrak berkurang health-nya. Wait. Blam. Sepertinya ada yang kurang guys. Coba kita matiin. Coba ya. Belum berkurang. Ada apa ya? Kita ganti jadi player. Tagnya coba. Semoga kali ini bisa. Kayaknya bisa. Kayaknya gara-gara tagnya diganti aja. Nah, oke. Lanjut nomor 5, create a simple experience or XP system that increases when an item is obtained. Oke, ini langsung kita demonstrasikan. Langsung aja kita buat. Tambahin create empty, aku tambahin XP manager. Terus copy codingan juga yang ada di modul. Cuma sebelumnya aku tambahin dulu si script karena belum aku tambahin. Namain jadi Zelt Experience ya guys. Apabila harus. Nah, codingan kita drag
XP Manager. Terus di canvas ini aku tambahin lagi slider. Ini aku rename jadi XP Slider. Handle slide areanya ini kita unchecklist. Terus ini aku mau ganti warnanya jadi warna kuning. Lalu tambahin teks. Nanti di rename lagi jadi XP teks. Dan ini aku ganti jadi tulisan di XP aja. Terus kalau sudah, ini di resize, digedein. Terus pindahin ke pojok kiri atas. Nah kalau misalnya ini, bentar, belum rapi. Nah, oke, setelah itu drag si codingannya ini ke cube. Terus nanti di bawahnya itu tagnya kita ganti jadi player. Semoga ini nggak gagal, semoga bisa. Terus di kapsulnya, bukan. Ini kita drag XP Manager. Terus no functionnya diganti jadi di Design Experience. Abis itu ditransform, ganti jadi ini. Mana ya? Nah ini experience. Terus ini aku ganti angka jadi 35. Terus kita play. XP. Wait, something's wrong. Ini belum di drag buat experience slider ya. Jadi kalau kita jalan jadi akan nambah. Oke, buat nomor 6 ini implement a countdown timer that decrease every second and stop at 0. Jadi kalau misalnya timer waktunya habis, itu bakal muncul gambar time out gitu. Nah, ini langsung aja aku tambahin time manager. Jadi kita kayak ngasih waktu gitu loh guys. Ini as usual copy codingan. Terus ke script, terus tinggal di rename sama paste aja kok dengan yang tadi. Ini yang namain ZChill timer. Terus rename. Kita drag ke timer manager. Terus timer value-nya aku ganti jadi 10 detik aja biar nggak kelamaan nanti pas countdown. Terus di UI-nya itu tambahin teks. Nih kita rename di timer text. Terus font size-nya gedein dikit biar kelihatan. Ini mau aku pindahin ke atas. Itu buat timernya. Nah jadi ntar bakal muncul di atas itu, tapi kayak kurang gede deh. Kita gedein lagi aja. Rapihin. Udah, terus habis itu ini kita drag ke timer text, si timer text. Ya, itulah pokoknya. Nah, aku mau nambahin image. Image. Aku jadi ntar kalau habis tuh muncul gitu loh guys, si foto timeout ini. Nah, ini kita ganti jadi sprite 2D and UI dulu, terus kita ganti jadi single, terus baru di apply. Oke. Ini kita drag ke source image yang tadi kita barusan add. Nah, kalau udah, ntar digedein, terserah mau segede apa, sepanjang apa segede apa terserah. Aku pengen full screen, biar kaget. Oh my god, udah time out guys. Tapi ini kenapa time in ya? Ya udahlah guys, males nyarinya lagi. Nah. So if you kiss me. Oke, nanti keluar kayak gitu. Oke.
Bikin codingan lagi. Ini kita ganti ya, jadi timer manager, di rename aja. Seharusnya sih semoga ini hasilnya kita drag ke image, terus kita uncheck list. Ini drag ke timeout image. Coba kita play. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, tidak muncul guys, berarti ada yang salah. Coba sebentar. Ini halo, ini hilang ya guys. Kita ulang bentar. Dari sini kita drag dulu image-nya, set active bool, terus ini kita checklist. Coba ya, tadi timer manager belum kita. Kayaknya kalau ini bisa deh. Salah di situ doang sih tadi, harusnya nih muncul. Oke. Nomor 7, create a simple UI inventory system. Jadi nomor 7 ini kita langsung aja kerjain. Oh my god. Open up. Nah, ini di canvas kita tambahin lagi image. Ini mau resize. Satu, dan aku mau masukin 2 foto. Nanti fotonya boneka. Nah, oke, sudah. Terus sudah rapi, naikin. Nah, ini aku mau ganti jadi boneka coklat, dan yang satu lagi nanti boneka putih. Iya kan? Ya, putih. And then masukin lagi image, itu di rename jadi, dan ya kita singkat aja ya, be chocolate image. Terus taruh yang ini, yang putih di bawah. B putih image. Nah, oke, kalau misalnya udah, kita tinggal masukin si fotonya. Nah, itu ntar di JPG dulu ya guys. Nah, ini di sprite-nya diganti dulu jadi sprite to the new eye, single, terus di apply, save. Sama yang ini juga sprite to the new eye, terus ganti single. Nah, terus yang coklat image kita masukin source image-nya. Terus yang putih kita masukin juga source image-nya ke situ. Ini kita naikin dikit. Gemes banget bonekanya. Kita naikin, rapihin. Oke. Kameranya checklist dulu. Karena tadi habis kita checklist ya guys. Nah, terus di sini aku mau nambahin teks. Terus kita ganti
Buy chocolate stock. Yang tengah. Open out the window. Itu yang di putihnya nanti. Buy putih stock. Cintaku padamu. Nah, oke. UI lagi, terus kita pilih button, nanti jadi rename jadi buy chocolate button. Taruh di bawah, terus di duplicate aja, kita pindahin ke putih. Kita rename putih. Ini kita ganti ya guys tulisan buttonnya, jadi buy. Yang ini juga kita ganti, belum. Nah, buy. Nah, gitu. Lanjut nomor 9, create a simple UI market system. Jadi langsung aja ini kita ke canvas. Terus aku pilih panel ini. Nah, ini kita namain marketplace panel. Ini ya, pilih yang image. Ini di resize dulu. Terus ini aku ganti jadi boneka panel. Tambahin image lagi jadi boneka coklat. Iya. Terus nih kita masukin source image-nya. Tambahin teks. Ini dirapihin aja guys. Ini aku tulis B coklat stok. Oke, 1. Nah, kalau misalnya udah, ini dirapihin. Ini kita pilih yang button. Kita rename dulu. Jadi buy button. Di teks lagi sini kita ganti jadi buy. Nah, kalau udah, sini tambahin teks lagi jadi money
taruh di ujung kiri atas. Nah, kalau lebih kayak gini guys. Nah, untuk nomor 10, demonstrate how to buy an item from the market system. Jadi di sini aku create empty, terus aku mau rename jadi market manager. Setelah itu, ntar aku mau copy codingan dulu. Ini kita rename jadi Zachil Market. Nah, kalau udah ini kita drag ke market manager. Terus di money kita drag, si money kita drag ke user money text yang ada di inspektor market manager. Terus si Zachil number kita drag ke money. Terus ini numbernya tinggal kita tambahin aja, aku masukin 1000. Terus prefixnya itu, nah sini kita drag si money-nya ke number text. Di sini kita drag ke sini, terus di market item kita tambahin berisik. Drag si boneka panelnya ke sini. UI object. Bisa nggak ya? Bentar. Yang coklat ini. Nah, ini pindahin ke sini yang coklat stock. Terus stoknya aku mau 5 aja. Terus harganya itu 200. Nah, terus item name-nya boneka panel. Nah, kalau misalnya udah, ini kita play. Nanti munculnya akan seperti ini. Dia akan, oh wait, something's wrong. Coba ini di add dulu, drag, terus no functionnya kita ganti Zachil Market ke buy item, terus ganti jadi boneka panel, gak usah di spasi. Coba ya, semoga bisa. Nah gitu guys. Nomor 11, integrate buying an item from the market and add to inventory. Jadi nomor 11 ini langsung aja ini di bagian UI aku create empty, terus aku rename jadi inventory manager. Setelah itu ini copy dulu codingannya. Nah, ini ganti dulu, rename. Terus masukin codingannya yang tadi udah di copy dari modul. Rename jadi Zachil Inventory. Untuk kau simpan. Setelah itu ini pilih yang ini elemen marketplace panelnya. Wait. Jadi kita tambahin, terus kita drag
Mas ke sini objek, terus functionnya kita ganti ke game object jadi set active ball checklist, kita play. Seharusnya udah sih, tapi sebentar. Ini item name-nya kita ganti dulu. Ini kita drag kan. Nggak bisa, ini terus diketik. Ketik aja. Bonek B coklat image 1 2. Nah, ini baru kita drag ke UI-nya. Terus ini stoknya kita pindahin ke situ. Tambahin, terus drag si inventory manager, terus functionnya di ZCL inventory kita ganti jadi add item string. Terus ini aku isi ini boneka ambal labu gareng coklat image 2. Harusnya ini udah bisa ya guys, coba kita coba. Oke. Nah gitu guys. Oke, jadi selanjutnya nomor 12 itu create a simple visual dialog systemnya. Nah, jadi kita langsung aja di Unity-nya ini aku udah milih 3 image. Nah, yang ini belum aku texture type-nya ini diganti dulu ke sprite 2D and UI, and then sprite model single, terus sprite editor. Ini di apply aja, terus dia udah ke apply. Nah, selanjutnya di canvas ini kita pilih UI terus ke image. Nah, ini aku resize dulu sesuai si canvasnya ini. Wait. Seperti ini. Lalu kita pindahin dulu ke atas. Terus yang foto backgroundnya ini itu di drag ke image yang tadi barusan aku buat. Nah, tapi sebelumnya aku ganti dulu jadi background dulu. Background image kita. Oke. If you're done, ini di drag ke source image yang ini. Wait. Nggak muncul. Hello. Oke, muncul. Wait, ini agak jelek. Ini aku mau resize dulu. Soalnya kayak gaping gitu, guys. Oke, and if you're done, ini kita tambahin lagi image buat si chat box-nya. Do the same thing. Jadi di image itu tambahin chat box-nya, bebas size-nya mau semana. Cuman aku nggak mau gede-gede banget gitu. Kayak this is enough. And then dirapihin lagi. Cuman kayaknya ini agak terlalu gede ya. Nah, kita taruh segini aja. Terus buat warnanya aku mau warna pink kali ya. Pink sky, pink ini aja. Oke. Terus di rename jadi chat box. Nah, kalau udah, gimana caranya kita masukin si karakternya? Adalah do the same thing lagi, kita tambahin image. Terus ini kita drag si Rockwell. Nah, sambil klik shift biar dia nggak gepeng-gepeng gitu ya guys. Wait. Seperti ini. And then ini di rename jadi Rockwell. Terus ini kan dia kan nggak rapih ya, jadi kita taruh di belakangnya chatbox, kita pindahin seperti ini guys. Tapi ini kayak kenapa jelek gitu sih lo? Nah, biar kurus gitu loh guys. Nah gitu. Oke. Baiklah, error guys. Bentar. Error. Wait, ngebug. Oke. Terus kita tambahin lagi image buat masukin si Barbie. Masukin ke sini.
terus kita rename dulu jadi Barbie. Nah kalau udah nih kita resize lagi. Segini kali ya, cukup atau kurang gede. Ini gedein lagi. Nah terus yang ini digedein lagi si Rockwell. Terus yang ini kita pindahin di belakangnya chatbox. Nah kalau ditampilin kayak gini. Wait, si ininya nggak rapi. Nah ini aku gedein lagi. Sini. Oke, karena di sini ada 2 orang, jadi aku di chatboxnya ini aku tambahin 2 teks gitu ya guys. Yang satu itu tunggu ke legacy and then ke teks. Terus kan di sini new teksnya itu ganti jadi namanya Rockwell. Oops. Well, maybe gotta move over here, and then di duplicate aja. Kita ini dulu di sini. Yang Barbie juga gitu, kita duplicate. Barbie. Oke, jadi dia ada 2 ya guys. Udah ada 2 gitu. Mana tuh lagi? Manisnya belum diganti. Barbie, like that. Jadi ntar ini aku taruh di sini. Terus ini aku taruh di sini. So far ini dulu sih guys buat nomor 12. Nanti kita lanjut di nomor 13. Oke, see you. Oke, lanjut nomor 13, disuruh buat create a simple visual dialog system with multi-language support. Nah, jadi di sini di kanvas itu kita tinggal nambahin button aja. Di UI legacy button. Terus kita rename jadi yang satu itu bahasa. Terus di bawahnya ganti juga bahasa. Nah, terus kita duplicate. Ini jadi English. Yang bawahnya juga. Dah, kalau udah itu tambahin lagi create empty. Ini namain language manager. Terus yang satu lagi itu audio dialog language manager. Oke. Nah, di sini tuh aku udah ada codingannya. Udah aku buat sisi scriptnya. Buat yang Zachiel language itu kita drag ke language manager. Terus kalau yang dialog ini kita drag ke sini. Terus di audio dialog language manager ini ini kan aku udah drag ya si dialog ke parent object. Terus di dialog panelnya itu chatbox. Terus si player image-nya ini aku mau masukin Barbie. Terus yang NPC image-nya itu Rockwell. Nah, terus buat name text, wait, what? Oke, bentar, error guys. Masukin si Rockwell. Nah, terus buat non textnya itu name textnya kita masukin yang text legacy. Terus yang satu lagi yang ini. Sorry guys, ada kesalahan teknis. Jadi harusnya yang ini tuh aku ganti dulu, wait. Ini tuh harusnya jadinya heading 1. Biar nggak bingung, aku rename aja. Terus yang si Rockwell ini heading 2. Kalau udah di audio udah berubah, itu kita lanjut lagi buat auto start dialog, itu di checklist. Oke, ini tadi aku habis buat dialog yang buat player Barbie. Sekarang aku bakal tahu gimana caranya kita masukin yang si Rockwell. Tadi nggak ke record, jadi caranya adalah tadi kan aku udah checklist. Nah, di player dialog sini jangan lupa masukin 2. Terus yang elemen 0 udah aku isi Barbie Indonesian text sama English text. Ini aku bikin mereka ribut ya. Kalau buat Indonesian textnya, hello Rockwell, apakah kamu bisa sepatu pinkku? Kalau iya, kenapa mencuri? Terus di Englishnya, hello Rockwell, did you steal my pink shoes? If yes, why did you do that?
Nah, terus kita bakal bikin si Rockwell membales omongannya Barbie. Nah, buat karakter ini kita ganti ke NPC and then we name jadi Rockwell. Wait, Rockwell. Nah, buat Indonesianya aku Rockwell ini sebenarnya kalau di karakter Barbie suka bohong dan licik ya guys. Jadi akan balasnya bohong. Aku tidak mencuri sepatu kamu. Bukan aku yang lakuin. Lagi pula pasti aku bilang kalau mau minjam. Tanda seru. And then in English kita balasnya, I did not steal your shoes. If I want to wear yours, I let you know. Oh kan bukan aku yang lakuin. Sorry, bentar. Itu aku ketinggalan. I'm not doing that thing. Comma. If I want to wear yours, I let you know. Dah, setelah itu kalau misalnya udah, sekarang lanjut di bagian buttonnya ya guys. Ini ada button bahasa. Nah, di bawah ini kita tambahin 2. Yang satu itu kita masukin si language manager sama audio dialog language manager. Nah, buat no functionnya yang ini kita ganti jadi save Indonesian. Terus yang bawahnya ini kita ganti jadi mana ya? Aku nggak ada guys. Oh, klik dulu. Wait. Nah, ini pilih yang dulu, terus yang start dialog. Nah, terus do the same thing yang di button yang English. Benar kan? Ya. Mana sih guys? Nah, ini tambahin 2 yang language manager sama masukin juga yang audio dialog. Hilang. Gua yang lo dia masuk guys. Keluarin. Kenapa sih? Nah, yang di English itu masukin audio juga, cuman bedanya di sini kita ubah ya, jadi ke save English, terus yang ini sama start dialog. Oke, langsung kita mulai demo aja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Ini lagi loading dulu. Oke, kalau misalnya kita klik yang English, wait, kayaknya aku ada kesalahan deh guys. Guys, ternyata setelah aku cari tahu adalah itu karena penempatan ininya aneh. Jadi kayak ini aku taruh di sini, terus sini tuh nama emang nggak kelihatan ya guys, sorry. Nah, terus kalau misalnya di play baru deh it goes normal. Dia ternyata gara-gara itu. Nih, pokoknya ini Barbie kan. Hello Rockwell, did you steal my pink shoes? Defense, why did you do that? Terus dibalas sama Rockwell, I did not steal your shoes, I'm not doing that thing. If I want to wear yours, I'll let you know. Nah, terus kalau misalnya dibahasa, halo Rockwell, apa aku mencuri sepatu pinkku? Kau ya kenapa mencuri? Terus dibalas, aku tidak mencuri sepatu kamu, bukan aku yang lakuin. Lagi pula pasti aku bilang kalau mau minjam. Gitu guys, jadi ternyata kesalahan tempatnya aja. Terima kasih. Oke, lanjut nomor 14, create a simple visual dialog system with multi language and voice support. Nah, di sini tuh aku udah nyiapin audionya tadi sebelumnya. Ini aku salah. Nah, di main kameranya itu aku mau nambahin komponen yaitu audio source. Nah, ini. Oke, kalau misalnya udah, cuman ini kayak taruh tengah gitu deh kayaknya. Ngaruh nggak sih guys? Ngaruh sih kayaknya ya. Oke, habis itu nanti di audio dialog language manager ini buat di audio source itu kita drag si main kamera. Oke, udah. Nah, setelah itu karena aku udah siapin si teksnya. Ini yang mana? Ini yang bahasa.
Oke, kita masukin yang bahasanya Barbie. Aku tadi udah input si suara mereka ke dalam sini. Kita masukin Indonesian audio. Ini yang Barbie Indo. Oh, wait. Ini tuh kayaknya karena belum aku jadiin MP3 kayak gini. Kita masukin kayak gini contohnya. Oke, sebentar ya. Nah guys, ini udah bener. Kita lanjutin lagi masukin si dialognya ya. Ini bahasa Indonesia si Barbie Indo. Terus kalau ke bawah lagi kita ke yang si Rockwell Indonesia, Rockwell English Indo. Nah coba kalau udah kita play. Hello, Raquel? Did you steal my pink shoes? If yes, why did I do that? I did not steal your shoes. I'm not doing that thing. If I want to wear yours, I'll let you know. Halo, Raquel. Apakah kamu mencuri sepatu pinkku? Kalau iya, kenapa mencuri? Aku tidak mencuri sepatu kamu. Bukan aku yang lakuin. Buat nomor 15 ini, create a simple password input system. Jadi caranya itu adalah di sini aku mau nambahin dulu canvas. Terus ini aku rapihin ya, wait. Legacy, terus pilih input field. Setelah itu ini UI ke legacy, terus pilih yang button. Terus ini dirapiin dulu. Nah kalau udah di create empty, terus di rename dulu. Enggak usah deh, di rename lah. Wait, ini harusnya di pinggir gitu, di luar canvas. Berarti taruh di atasnya aja. Rename. Nah di situ every time ini kita drag, terus ini kita drag ke sini UI elements target input field, terus code-nya aku tulis saya ya udah. Ini ntar kalau misalnya kita klik ya udah itu akan muncul kotak hijau gitu lah guys. Nah ini cancel password. Nah di input field legacy-nya. Wait, nah ini tambahin dulu teks image aku mau ganti warna hijau. Nah lebih terang deh. Nah kalau sudah, ini warna merah. Jadi kalau misalnya salah itu bakal keluar merah, kalau misalnya benar bakal keluar warna hijau. Nah ini kita drag si image-nya, terus no function-nya ganti ke set active pool, terus di checklist. Yang bawahnya juga drag juga image yang warna merah, terus ganti ke set active pool. Ini kita unchecklist, terus kita play. Harusnya udah bisa ya. Ini kita masukin ya udah. Keluar warna hijau. Nomor 16, create a simple digit combination system. Jadi masih dilanjutin yang tadi. Nah. Ini kita create empty and then ganti ke digit manager. Setelah itu nih kita drag si codingan yang Zchill digital itu. Terus ini kita pindahin ke atas di luar canvas.
setelah itu input field legacy-nya kita drag ke target input field yang ada di inspektornya digit manager. Ini tambahin sampai 3 elemen 0, 1, 2. Lalu di legacy-nya itu pilih yang button. Nah ini kita rename aja. Nah ini pindahin ke bawah. Ini kita resize. Jadi 1, terus kita duplicate sampai 2, 3 gitu. Ini 3. Nah ini kan berantakan ya, jadi dirapiin dulu. 1, 2 dan 3. Nah di sini turunin ke bawah si button itu, terus habis itu ini kita drag elemen 2 ke situ, lalu 3 ke situ. Ini di inspektornya digit manager, terus kodenya itu aku mau masukin 3, 2, 1. Lalu image-nya di drag ke event yang ini, terus no function-nya itu diganti game object jadi set active ball. Terus jangan lupa di checklist. Terus yang bawahnya itu kita masukin yang image yang lagi, terus diganti dulu jadi set active ball. Jangan lupa di checklist. Nah terus ini kita drag, terus no function ganti ke ZChill digital yang ini. Terus kalau misalnya kita play, it will works and we'll see. 3, 2, 1. Oke. Lanjut nomor 17, create a simple rotation puzzle system. Jadi bakal bikin puzzle. Nah ini aku tadi udah copy codingan yang ada di modul ya guys, jadi tinggal di drag aja biar tidak makan waktu. Lalu ini kita duplicate sampai 4 image supaya foto-foto yang puzzle itu bisa kita masukin. Jadi kotak square gitu. Do you wanna grab? Just take. Ini harus sesuai gitu ya guys, kayak misalnya urutannya 1, 2, 3, 4 gitu fotonya, supaya nggak bingung, soalnya aku namain file itu 1, 2, 3, 4. Habis itu ini drag ke source image, setiap image itu di drag. Ini yang kedua, lalu 3 dan 4 dan seterusnya. Nah ini aku nambahin button. Ini duplicate sampai 4 button ya guys. Jadi kayak misalnya ini button yang buat klik yang image 1, terus button yang buat image 2, terus button 3 sama button 4. Jadi kayak buat muterin si fotonya gitu loh guys. Nah ini kita rename dulu biar nggak bingung. 1, 2, 3 dan 4. 3, 4. Nah kalau udah,
Nih kayak di fotonya nggak disesuaikan gitu, diubah dulu, kayak misalnya ini kebalik. Terus yang nomor 2, 3, 4 tuh diberatakin aja fotonya, terus kita klik buttonnya tuh sampai bener gitu fotonya. Nah terus kalau misalnya fotonya bener tuh harus muncul kotak hijau, jadi kayak itu menandakan kalau puzzle yang kita buat itu betul. Tuh jadi ada correct rotationsnya, rotary elementsnya itu kita drag image-nya. Ini kita tambahin image. Ini buat nandain yang warna hijau itu guys. Benar, ini ntar aku warnain warna hijau. Ini remove track set active ball. Nah, checklist. Ini dipasang. Yang foto-foto lainnya juga kayak gitu, disamain aja. Dunia lebih indah tanpa ada si bully, tak ada yang mau. Nah kita drag si rotating manager, terus ke itu play. Nah kayaknya aku lupa sesuatu deh. Aku lupa nyalain set active ball, jadi kayaknya hijaunya nggak bakal nyala ya kan. Oke, ntar aku benerin. Nah ini udah aku benerin guys, tadi di cut dulu. Harusnya ini udah muncul hijaunya nih. Nah, that's right.